Wis ngadai, Mas. Hah? Wis ngadai. Kan direkam. Udah, Bro. Teko action. Wis play. Abot banget di sini piro ya? Lah ngisi 20 kilo kok, Mas. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aldi Katarina di Pesona Wisata kita. Dan kali ini kita lagi di rumahnya Mas Heru. Dan ini gudang pakannya Mas Heru. Mas Heru ini peternak sapi, ada juga rencana bebek juga ya Mas ya? Rencana Ada bebek. juga rencana kambing. Kambing belum, Mas. Kambing belum. Cuman teman-teman, teman-teman aja ya. Tapi ini kambing. pakan segini banyak ini buat apa Mas? Ini ya sebenarnya buat pakan sendiri sama ya permintaan teman-teman aja sih, Mas ya. Jadi teman-teman ada yang mau mencoba, ada yang sudah lama pakai ini juga ada gitu. Ini sentrat ya sih kali ini. Nah, itu konsentrat. Sentrat. Ya, ruminansianya itu. Ruminansia. Ruminansia ya, Mas? Ruminansia itu kan ya hewan-hewan yang memamah biak lah seperti ya, sapi, kita juga kambing, masih belajar ya guys ya. Sama saya juga masih belajar kok Mas. Ruminansia. Dan ini yang sudah di packing ya Mas ya? Ini nanti di packing dipenuhin, kan ini isinya baru 25 kilo. Lembu Express. Dan kalau yang ini yang belum diolah ya? Ini bahan-bahan ada beberapa bahan sih ya. Mungkin ada 7, 8 bahanan. 8 bahan? Kira-kiranya. Itu apa aja Mas? Kalau yang untuk sapi itu ada bunggil kopra, bunggil sawit ada di belakang sih Mas ya, nggak kelihatan ya. Yeah. Pokoknya ada banyak, ada kulit kopi, ada SBM, ada CGF dari Miwon, apalagi ya DDGS. Ya bahan-bahannya ya yang saya pilih-pilih lah. Kalau kita masuk di sini baunya enak Mas ya, harum ya. Itu harum. Khas bau apa Mas? CGF atau apa? Bau bunggil kopra wangi. Semua wangi Mas. Wangi ya. Misalnya ya bahan-bahannya juga seger ya. Bahan-bahan yang enak-enak lah. Jadi buat ternak kan saya juga mikirin di palabilitasnya ternak kan ya Mas. Jadi kalau semakin enak baunya juga menarik hasrat mau makan gitu loh. Nafsu makan. Nafsu makannya itu buat ternak. Ini kalau ngomong-ngomong Mas Heru ya namanya ini. Kita belum tahu ini backgroundnya Mas Heru dan alamatnya di sini daerah mana Mas? Untuk alamat di sini di kandang saya atau di gudang saya ini di Tersan, Kelurahan Tersan Gede, Kecamatan Salam, Magelang. Magelang ya. Jadi kalau kalian yang mau belajar di sini atau mengintip isinya bisa main dari Jogja, dekat ya Mas? Dekat. Arah Borobudur ya? Perbatasan sih sini sama Jogja. Sini sama Tempel kan cuman 3 sampai 5 kiloan lah mungkin. Kalau Mas Heru ini dulu kok bisa nyiptain bikin pakan ini ceritanya gimana Mas? Pakan ini dulu ya gimana ya kendalanya itu dulu pakan serba beli-beli sendiri dan dulu kan pakai ya limbah-limbah lah, ampas tahu, ada air kedelai dan lain-lain lah, pokoknya ya masih katul dan polar seperti itu. Dulu saya berikan ke sapi itu kayaknya perkembangannya ya cuman standar saja lah gitu. Akhirnya saya belajar ke teman-teman, beberapa teman peternak, jadi silaturahmi ke tempat teman-teman itu pakan yang bagus itu yang gimana. Terus saya saring-saring, saya eksperimen sendiri dulu Mas. Wah, jadi ini bereksperimen. Bereksperimen jadi sendiri. Bikin sendiri kayak gini ya. Ini udah di packing ya. Jadi bikin sendiri. Terus hasil gimana Mas? Hasilnya? Dari hasil alhamdulillah bagus. Jadi dulu kan setelah saya uji coba ke sapi bagus, lalu saya uji lab. Ternyata di uji lab juga bagus. Wah, nah, terus ada beberapa teman-teman datang nyobain. Jadi udah sekitar 2 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sekarang masih berlanjut dan tambah banyak. Berkembang gitu. Apalagi nanti kalau teman-teman yang lihat video ini bisa langsung japri Mas Heru ya. Dan nomornya berapa Mas? Langsung aja nanti biar gak tanya-tanya ya. Jadi nomor WA saya itu 081 229 297 626. Kalau di Google Map juga ada Mas ya nomor teleponnya? Map ya. Apa ini namanya? Lembu Express. Di Google Map ketik aja kandang Lembu Express, di situ sudah ada mapnya sini dan juga nomor telepon dan nomor WA itu sama. Kalau kualitas dari pakan ini dari segi PK itu berapa Mas?
Kalau Kalau PK itu apa Mas? Saya juga banyak pertanyaan, Mas PK-nya piro? Oh, Lah itu, PK itu artinya apa itu? saya juga belajar Mas. Jadi kalau PK itu kepanjangan dari protein kasar sih ya Mas ya. Protein kasar PK, untuk SK itu serat kasar, lalu nanti ada kalori, energi, dan juga lemak kasar LK gitu. LK, lemak kasar. Lemak kasar, ya kasar-kasar gitulah. Kalau biasanya orang-orang tanya itu Mas PK-nya berapa itu? Kalau kayak gini pakannya sampean nih konsentrat ini PK berapa? Kalau untuk PK-nya ini tinggi sih ya Mas ya. Ya minimal 17 gitu aja. Kalau untuk hasil labnya itu 17, 4 sampai 17,6. Dan tapi kalau untuk segi pakan, kalau saya ngamatinya nggak cuma dari segi protein saja sih Mas. Ya. Jadi harus berimbang dari serat kasar, lemak kasar, dan yang penting lagi ini di TDN Mas. Apa itu TDN? TDN itu total digestible nutrient. Jadi itu Boy. itu bahasanya ya bahasa orang dengan ya. Itu jadi total nutrisi yang bisa diserap pada hewan ternak Mas. Jadi percuma kalau proteinnya tinggi-tinggi tapi TDN-nya itu rendah Mas. Jadi minimal itu 70%. Itu minimal TDN itu. Kalau untuk konsentrat sapi. Kalau di sini labnya berapa? TDN-nya hampir 80 Mas. Malah tinggi ya? 79, tinggi banget. Berarti kalau tadi PK-nya tinggi terus TDN tinggi, nanti pakannya lebih hemat ya Mas? Lebih hemat, terus ibaratnya makan sedikit tetapi kalau berisi itu kan kenyang. bisa kenyang, terus bisa lebih terserap sempurna lah di tubuh sapi itu. Jadi daging nggak Mas? Kalau yang beli di sini kebanyakan juga jagal-jagal Mas, Jadi katanya daging. juga bagus. Hasil Berarti dagingnya nak, juga bagus. kalau Mas. saya ini kebanyakan protein Mas ya? Dulu Kalau jam kalau gini Mas, kalau jenengan nggak kebanyakan protein Mas, kebanyakan energi Mas. Kebanyakan energi, energinya nggak kebakar, akhirnya menumpuk di badan jadinya iya. lemak. Energi apa Mas maksudnya? Gimana ceritanya? Aku kan pengen diet ini Mas. Udah kebaik kok. Kalau lemu. biasanya itu kalau di manusia kan ada energi itu ada dari nasi. Iya. Kalau jenengan pengen kurus biasanya nasinya agak dikurangin tapi ditinggiin proteinnya Mas. Protein tuh kalau makan manusia apa ya? Daging-dagingan, telur. Jujur. Cocok. Itu katanya seperti itu kata Pak Dokter, tapi itu katanya saya belum riset sendiri. Kalau saya sih memang langsing. Oh, iya. Saya makan nasinya memang sedikit tapi banyak gitu. lauknya gitu Mas. Wah, gue ngelongi jatah sego, Bro. Oh, dikurangi, Bro, jatah sego. Berarti makannya daging ya? Cocok ya. Daging-dagingan, terus telur-teluran yang ya pokoknya berprotein lah Mas. Kalau orang yang binaragawan itu kan juga makannya proteinan Mas. Oh, protein, energinya agak dikurangin dia makannya. Sip. Itu, Berarti dapat ilmu ini ya. Nah, ini selain buat sapi, terus buat kambing, terus buat bebek ya Mas? Ini jadi ini kan saya sudah meriset untuk yang bebek petelur khususnya ya. Bebek petelur itu saya sudah meriset sekitar 3 bulan dan hasilnya positif. Lalu mungkin kemungkinan akhir bulan ini saya mulai produksi. Produksi ya? Yang pakan untuk bebek petelur lah, khusus petelur bebek dulu. Berarti kalau bebek petelur tinggal ngasihkan aja Mas? Kan itu bentuknya bentuk pelet kan Mas. Oh iya. Jadi bentuk pelet lebih mudah, lebih simpel, kering gitu, udah nggak dicampur air lagi. Biasanya seperti itu. Ya, tadi kita belum tanya per karung ini. Per karung ini harganya berapa Mas? Isi berapa itu? Ini isinya itu 45 kilo. Jadi harganya 185.000 untuk hari ini ya, untuk sekarang. Per kilo jadi hitungannya? Jadi hitungannya sekitar 4.100-an lah per kilo. Jadi kelasnya premium ya? Ya cuman kita kan kalau beternak sapi atau kambing kan mungkin ada yang menghitung wah kiloannya mahal gitu. Kan yang penting kita manajemennya kandang kan ya Mas ya. Kita operasional kandang itu per hari habis berapa seperti itu. Kan kadang murah ya bisa murah beneran tapi bisa jadi mahal. Kalau barang mahal bisa aja jadi murah karena porsinya ngasihnya cuma sedikit tetapi hasilnya lebih maksimal seperti itu kan Mas. Tetap bervariatif lah. Kalau untuk perkembangan bobot sendiri gimana Mas? Untuk sapi ya Mas. Kalau untuk yang saya rawat sendiri gitu ya Mas ya, bukan ya, yang sudah real lah. Kalau yang di tempat saya kan ada penimbangannya tiap bulannya. Dan kalau untuk tiap bulannya mungkin bulan 1, 2, 3 itu berbeda-beda ya kenaikannya. Tapi kalau dihitung per 3 bulan aja, kan saya pelihara sapi itu cuma 3 bulan ya Mas. 3 bulan itu kan 90 hari. Per 90 hari itu biasanya di rata-rata per hari itu naiknya 1,5 kilo lah Mas. Wah, 1,5 ya, cocok ya. Seperti itu.
Jadi nanti bulan pertama bisa naik 2 kilo, nanti bulan kedua nanti bisa turun jadi 1,7, nanti bulan ketiga bisa cuma 1,4 seperti itu. Jadi perkembangannya gitu ya. Dan kita langsung lanjut lihat ini alat-alatnya nih. Sebelum kita ke kandangnya ya, melihat real bagaimana sapi-sapinya dari Mas Heru. Ini alat ini namanya alat apa ini Mas? Ini mixer Mas, Mixer ya? pakan, buat ngaduk pakan biar lebih homogen gitu lah. Katanya orang-orang pakan seperti itu. Kalau Biar homogen itu tercampur rata ya? Rata. Soalnya kalau cuma Kita lihat manual kan dalamnya, guys. kurang gimana ya, kalau manual itu kurang rata. Ini untuk kapasitas berapa Ini masih kilo? kapasitas kecil Mas, 170-an lah kalau di 170. Sipul. Harga berapa Mas dulu Mas? Masih murah ini Mas. Berapa? Ini 8 juta dulu. 8 juta. Sudah sepaket ini ya? Apa ini namanya? Apa mesin-mesinnya ini? Mesinnya masih pakai mesin bensin. Selama beli ini adakah kendala kerusakan atau modifikasi? Kendala belum ada sih Mas. Soalnya ini kan bikinnya bukan bikin jadi ya Mas ya. Iya. Bikinnya di tempat Nah, bengkel luas las ya, temen. bengkel las ya. Jadi bahan-bahannya kita bisa milih. Kalau kita beli jadi biasanya bahan-bahannya kurang tebel, kurang bagus juga sih. Jadi untuk saat ini belum ada kendala ya? Ya rencana besok kali, ya insya Allah lah kalau ada rezeki lagi jadi yang besar gitu. Iya, semoga kayak itu ya, Kan punyanya berkembang. teman sebelah itu pakai conveyor. Jadi ngesok cuma di bawah terus pakan naik ya, pakai conveyor. Ya, semoga berkembang. Kalau kita ngomong Mas Dan ini umur berapa Mas? Saya umurnya sekarang 26 tahun. 26 Mas. ya, masih sangat muda sudah mengelola apa ini namanya? Udah menciptakan pakan ini untuk teman-teman peternak yang lain ya. Alhamdulillah sudah bisa. Motivasinya apa Mas dulu bisa apa nyiptain pakan terus bisa untuk teman-teman peternak ini? Motivasinya apa ya Mas ya? Ya pengen aja beternak itu simple, nggak terlalu gimana ya ribet dan bisa menguntungkan Mas. Iya, Soalnya tanpa ngarit. Soalnya gambarannya anak muda sekarang kan kayak ternak itu ya nggak semua sih ya Mas ya. Iya. Cuman kan anak muda sekarang kayak keberatan di Ngaritnya biasanya di ya? ngarit. Biasanya apa-apa gambaran orang-orang dulu kan manualan ya Mas ya. Nah, ini kalau sekarang udah seperti ini kan ya masih ngarit tapi cuman mungkin sedikit lah Mas. Sedikit banget, hijauannya sedikit atau mungkin bisa diganti dengan jerami kering apa diganti sama kawul lah bahasanya sini itu. Iya. Kan ini lebih meringankan tenaga. Dan Mas Heru ini dulu jebolan insinyur pakan atau gimana? Insinyur apa? Saya ini sekolahnya dulu cuman di SMK Mas. SMK pakan ya? SMK otomotif Mas. Loh, malah salah jalur ini. SMK otomotif terus tambah malesan. Nah, jadinya dari satu ya. Jadinya Biasanya, ternak sapi pun juga malesan kayak gini. Iya, Mas. jadi pengennya serba simpel ya. Serba simpel, nggak mau yang ribet terus ya gitu. Otomotif jadi ini memodifikasi ya. Dari Intinya dulunya memodifikasi, ya. pakannya pakai ampas komboran, sekarang bisa. berubah jadi kering. Ya. Caranya apa ya? Caranya kita bermain balap mobil itu Dimodifikasi. dimodifikasi biar lebih kenceng gitu aja Mas. Namanya lembu ekspres, dia tidak meninggalkan otomotifnya Mas ya, Oh, ekspres. ekspres ini. Lebih cepat gemuknya. Lanjut kita ke mana nih Mas? Ke kandangnya. Oh iya. Kandangnya kapasitas berapa ini Mas? Kalau yang dirawat sendiri ini ada 6 ekor sih Mas ya. 6 ekor. Ini ada berapa? 6? Ya, kalau sekarang cuma ada 4, kalau kapasitasnya 6. Bahkan habis ada virus PMK itu belum Ya, belum berani, Mas, ngisi-ngisi, jadi ini sapi-sapi yang baru-baru yang 3 ini kan dari desa-desa kan Mas. Ya cuma antisipasi sendiri sih. Yang mau beli ke pasar ya monggo ke pasar nggak apa-apa. Ini wah mantap tuh, belum kita dari sana aja Mas. Dari Biar belakang ya. kelihatan Mas. Sapinya masih tidur semua Mas. Iya. Kita lihat karena memang pakannya biasanya bisa membentuk punuk dan bokongnya Mas ya. Iya. Sama sapinya suka tidur Mas. Padahal itu nggak makan apa-apa. Mas cuman yang makan pojok sana kok pemberan ganteng pagi. mana Mas? Waduh. Ganteng ya Bro ya? Cedek Bro. Ya Rona. Yang dari sebelah sini Mas ya. Ini maskotnya kalau ini ya guys. Ya ini bisa belenuk ini ya. Wah, silau ya Bro.
leher beton ya, calon leher beton ganteng ya. Iya, masih muda Kalau juga ini itu, Mas. bobot berapa Mas ini estimasi? Ini bobot, kalau bobot realnya belum saya timbang ya. Kalau biasanya saya timbang langsung, tapi ya mungkin perkiraan 700-an, Mas. 700 ya, ganteng ya bro. Sekarang. Soalnya bulan lalu itu Lurus ya, 650 sikiliannya. bobotnya. Punuknya juga mulai udah terisi tuh. Si leher beton banteng. Ini dulu ya juga sapi rusak loh, Mas, ini. Sapi rusak? Heeh. Ini beli harga 22 juta 5 bulanan yang lalu. 5 bulan. Mas saya ini kurang dimandi ini Mas. Heeh. Ya, Ini sering lagi mandi belum Mas. sempat Ya, sih, karena Mas. Masnya STM nih, males ya. Malesan. Saya sebenarnya bagus nih sapinya, tinggi, kakinya kan jejek ya bro ya. Bisa 1 ton nih. Bisa ya Mas ya, estimasi ya. Poel Belum berapa tahu Mas? sih, Mas? Itu baru poel aja. Baru? Poel tapi baru 1 biji, Mas. 1 biji ya. Heeh. Kalau 1 ton pasti bisa ya Mas ya mungkin ya. Ya, belum tahu sih, Mas ya. Belum tahu ya. Heeh. Kalau 800 ya insya Allah bisa, Mas. Sekarang udah 700 sih, Mas. Ganteng Perkiraan. sapinya. Dan ini kalau ini Ini non poel ini, Mas. Oh, ini yang non dua. poel malah. Non poel semua. widih. Ini mantap ya. umur, kalau yang tidur ini sekarang umur 17 bulan. 17 bulan. Kemarin ditimbang itu bobotnya 620. Non poelan guys. Ini semua non poel ini. Ini non poel juga. Ini sapi rusak, Mas. Ini Waduh. 1 bulan. Ini di sini. Non poel. Ini non poel bobot berapa yang ini? Kemarin ini belinya bobot 540. Sekarang estimasi 700. Kemarin udah ditimbang itu baru belum, Mas. Belum 650. 700. Baru 640 ini. 640 ya. 1 bulan setengah kalau sekarang sih. Wah, jos ya. Kalau saya lebih suka yang ini, guys. Ini. Kalau saya suka Warnanya? ya. Suka yang mana Mas sampean? Sukane saya yang yang kurus-kurus, Mas. Malah kurus. Soalnya ada semangat untuk memperbaiki ya Mas ya. Kalau udah gemuk agak mungkin perkembangannya nggak semaksimal sapi kurus sih, Mas ya. Ya kurus, tukunnya murah Mas. Nah, kayak yang itu kan dulu bobotnya 420 itu, Mas, yang Ya, simental kurus itu ya. 5 Dulu bulan beli lalu. berapa Mas? 22. Wih, 22 juta guys. 5 bulan lalu. Sekarang keren ini punuknya loh, sangat suka saya. Mantap ini. Kemarin udah ditawar 37 tapi ya Belum, masih ya. eman Mas ya. Heeh. Kalau ini Mas, ini maskot kesayangan dari Mas Heru ini. Ini Kalau- namanya siapa Mas? Siapa, Mas? Ya, aku Tadi sebenarnya sempat bincang-bincang anak tiri ya. anak tiri sih, Mas. Tapi ada kepanjangannya apa? Anak tiri itu ada kepanjangannya, saya buat itu ya sebenarnya ngawur sih ya, Mas ya. Anak tiri itu Allah menitipkan rezekinya gitu sebenarnya Allah sih kata. menitipkan rezekinya ya. Ya semoga anak tiri tetap di sini dulu Mas ya, karena kesayangan sudah ditawar berapa kali Mas ini. Udah Ini kita banyak, lihat ini Mas. bro, udah ditawar dari sini bro mungkin biar kelihatan. Sudah ditawar berapa kali nih? Banyak. Udah berkali-kali, Mas, tapi ya memang nggak apa ya, belum minat untuk dijual sih ya, Mas ya. Lucu Ya tapi ya? memang kisahnya ini dulu kayak anak tiri, Mas. Saya juga Kok nggak bisa? nyangka jadi kayak gini kok, Mas. Dulu nih. Nah, dulu sapinya galak banget. Jadi wah ini ras, Mm-mm. wedi iki Pak, sapi jarah iki ngono ya. Ngejar orang, Mas, dulu. Oh. Dulu masuk kandang sini aja mobil itu pepetin ke pintu itu, terus ditali ulur pakai tali sekitar 9 meteran. Kalau ini estimasi bobot berapa Mas? Ini bobot terakhir itu 950, Mas. 950 ya. Wah, hampir 1 ton, guys. Poel berapa ini, Mas? Poelnya baru nambah aja itu poel 2 pasang pasang. sekarang. Heeh. Mantap ya. Ini nggak bisa berdiri, Mas. Nggak mau berdiri paling sih, Mas. Pada Manja ya? PBPB semua. Ah, wih. Wih nih, tinggi banget, Mas. Asli. Wih. Saya 160. Ini lebih dari saya, Mas. Tinggi. Ya, Buset. sapinya tinggi. Terus juga belum terisi full kan ya, Mas ya. Iya nih. Tinggi banget ini. Mantap ini. Wah. Sapi kesayangan Mas Heru, guys. Wah, Masih di tinggi eman-eman, banget ya. Wah, mantap ini. Untuk juragan-juragan jangan melirik dulu nih, soalnya Mas Heru belum kepikiran buat menjual ya. Ini bokongnya, bisa kayak gini ya, mantap bro. Ini bro, wah, ini sayangnya Mas Heru nggak berani mengeluarkan guys, karena sapinya sangat aktif, suka lonjak-lonjak. Kalau katanya kalau menginjak
tanah itu langsung loncat-loncat. Loncat mas, loncat berlarian mas. Cuman ini kan nggak ada temennya tau mas yang ngeluarin jadi ya nggak berani. Kalau yang nemenin nggak biasanya. Biasanya yang nemenin siapa mas? Bapak sih. Bapaknya ya. Mungkin tiap 3 hari 4 hari sekali 3 hari, keluar. 4 hari keluar. Wah, mantap. Oke Mas Heru, gitu aja mungkin inspirasinya sangat membuat semangat peternak Indonesia. Jadi yang muda-muda itu jangan loyo. Males boleh. Jangan males. Tapi, males boleh. Males boleh, tapi jangan loyo. Oh iya. Saya juga orang malesan jadinya akhirnya kayak gini, males. Sapinya kurang mandi. Jadi sapi ganteng-ganteng loh guys, mantap ya. Ya semoga menginspirasi peternak Indonesia dan anak-anak muda. Ya. Ciptakan lapangan kerja ya Mas ya. Ini Mas Heru juga ada berapa karyawan Mas? Kalau karyawan ada sekitar 3-4 sih Mas, ini yang berangkat cuma 2. Alhamdulillah. Yang 2 males juga. Lagi libur. Libur, oke semangat peternak Indonesia. Saya Aldi Katarina dan Mas Heru dari Lembu Express. Nanti kalau mau pesan pakan bisa langsung hubungi Mas Heru. Bisa kirim-kirim ya Mas ya? Insya Allah bisa. Oke, saya dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.